Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayun dari Paniati dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku teks bahasa Indonesia Cakap Berbahasa Indonesia kelas 3 SMA kurikulum 2013 dengan teori Green and Petty. Nah, sebelum kita menganalisis suatu buku teks, kita harus tahu apa sih itu buku teks. Buku teks atau buku pelajaran adalah buku acuan wajib yang dipakai di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, selain itu, menurut Mumpuni 2018, buku teks itu sebagai inti dari pembelajaran terdiri atas tulisan dan gambar yang didesain untuk mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Nah, buku teks itu juga menyediakan ilustrasi dan latihan sebagai aktivitas pembelajaran. Nah, dengan demikian, buku teks tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menggali informasi yang telah diketahui sebelumnya. Nah, kita sudah tahu kan apa itu pengertian buku teks. Setelah itu, kita harus mengetahui identitas dari buku teks yang akan kita analisis. Nah, buku teks yang akan saya analisis itu berjudul Cakap Berbahasa Indonesia kelas 3 SMA kurikulum 2013. Pengarangnya Indah Wukir, Setiarini SS dan MG Santi Artini SPD, dan penerbit Yudhistira. Tahun terbit Februari 2015, tempat terbit Jakarta. Jumlah halaman 136 halaman dan ukuran halaman depan itu 29 cm. Nah, langsung saja kita ke analisis buku teks dan hasil analisis yang sudah saya peroleh berdasarkan teori Green and Petty. Nah, sebelum itu, teori Green and Petty itu memiliki dua aspek penilaian. Yang pertama, persyaratan buku teks yang berkualitas, kemudian keterbatasan suatu buku teks. Nah, persyaratan buku teks itu ada 10 kriteria. Yang pertama itu, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang menggunakannya. Nah, pada buku teks ini cover dan tampilan buku itu sangat menarik, dan pada setiap babnya terdapat gambar-gambar dan cover bab yang menarik juga. Contohnya itu terdapat pada bab kedua yang berjudul Peristiwa Sejarah pada halaman 27. Di sana terdapat cerita dan gambar yang berhubungan dengan cerita tersebut sehingga sangat menarik minat baca para siswa. Yang kedua, buku itu haruslah mampu memberi motivasi kepada siswa yang akan memakainya. Nah, pada buku teks ini cukup memberi motivasi kepada para siswa dengan beberapa cerita para pahlawan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menjunjung tinggi nilai kebangsaan yang terdapat pada halaman 28 dan 32 pada bab kedua. Yang ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Nah, pada buku teks ini sudah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa dari segi materi yang diberikan dan kemasan yang menarik. Contohnya, pada bab ketiga yang berada di halaman 54, 58, 61, dan 66 yang memuat ilustrasi yang sangat berhubungan dengan materi bab ketiga tentang pariwara yang memberikan kemudahan siswa dalam memahami konsep materi yang diberikan. Yang keempat, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga akan menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Buku teks Cakap Berbahasa Indonesia ini mempunyai sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, sehingga siswa akan lebih memusatkan pikirannya dan mulai meneliti dengan rinci mengenai materi yang diberikan ataupun tugas-tugas yang terdapat pada setiap bab. Yang kelima, buku teks itu haruslah mampu memberikan penekanan dan pemantapan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa.
Buku teks ini cukup memberikan nilai-nilai yang dapat ditiru anak dan orang dewasa seperti pada bab kedua dengan judul Peristiwa Sejarah yang terdapat wacana yang berjudul Lahirnya Pancasila pada halaman 32. Pada wacana tersebut dapat membangkitkan rasa dan semangat nasionalisme para pembaca, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi siswa pemakainya. Buku teks ini sangat cocok dengan pemakainya, yaitu anak SMA, dengan materi yang mudah dipahami oleh guru dan siswa, sehingga menghargai perbedaan pribadi siswa dan pemakainya. Contohnya pada bab 1 yang membahas tentang berita, iptek, dan sosial budaya. 7. Buku teks itu isinya haruslah berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjang dengan rencana sehingga semua merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Nah, pada buku teks ini sangat memiliki hubungan dengan pelajaran-pelajaran lainnya, yaitu berhubungan dengan pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan yang bisa dilihat pada bab kedua yang membahas tentang peristiwa sejarah. Kedelapan, buku teks itu haruslah dapat menstimulasi aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya. Nah, buku teks ini sangat menarik dan tentunya dapat menstimulasi aktivitas siswa yang memakainya. Dapat dibuktikan dengan latihan-latihan soal yang terdapat pada akhir bab yang dikemas dengan sangat menarik, yaitu dengan permainan teka-teki, sehingga para siswa akan sangat tertarik menyelesaikan soal-soal yang digunakan sebagai uji kepahaman siswa terhadap materi. Yang kesembilan, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Buku teks ini sangat lengkap dalam memaparkan materi dan tidak menimbulkan konsep yang samar-samar. Contohnya pada bab ketiga yang membahas tentang pariwara, buku ini memaparkan materi mulai dari pengertian, tujuan, struktur, jenis, dan contoh bentuk iklan yang terdapat pada halaman 55, 56, 57, dan 59. Dan persyaratan yang terakhir yaitu buku teks seyogianya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Nah, buku teks ini sudah mengandung aspek-aspek linguistik yang baik dan benar. Contohnya pada bab buku ini juga menjelaskan tentang penggunaan imbuhan dan awalan pada suatu kalimat, dan hal ini membuktikan bahwa buku teks ini sangat mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang berguna bagi para siswanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek yang kedua, yaitu keterbatasan suatu buku teks. Yang pertama, buku teks itu sendiri tidaklah mengajar tetapi merupakan suatu sarana pengajaran. Nah, buku teks ini memberikan materi hanya sebagai materi pengajaran karena gurulah yang akan memberi materi dan akan lebih menjelaskan isi dari buku teks ini, sehingga buku teks ini tidak mengajar tetapi hanya sebagai bahan ajar. Yang kedua, isinya yang disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu secara artifisial atau secara buatan saja bagi kelas tertentu. Nah, isi dari buku teks ini lengkap dan juga terpadu dengan aktivitas dan latihan-latihan sesuai dengan tingkat siswa pada kelas itu. Yang ketiga, latihan-latihan dan tugas-tugas praktis agaknya kurang adekuat atau kurang memadai karena keterbatasan dalam buku teks dan dikarenakan begitu banyaknya praktik-praktik latihan yang perlu dilaksanakan secara perbuatan. Nah, buku teks ini cukup memadai dari segi latihan dan tugas-tugas praktis. Pada setiap akhir materi pasti memiliki tugas dan latihan-latihan yang membuat para siswa dapat aktif memahami materi dengan mengerjakan tugas-tugas latihan di akhir materi. Yang keempat, sarana-sarana pengajaran juga sangat sedikit dan singkat karena keterbatasan ruang, tempat, atau wadah yang tersedia di dalamnya. Buku teks ini menjelaskan materi dengan singkat dan lengkap sehingga tidak terlalu banyak terdapat materi yang menjurus terlalu dalam. Karena buku teks yang tipis, materi yang disajikan juga tidak terlalu terperinci, hanya memaparkan secara umum saja. Yang terakhir,
Pertolongan-pertolongan atau bantuan-bantuan yang berkaitan dengan evaluasi hanya bersifat sugestif dan tidaklah mengevaluasi keseluruhan ataupun keparipurnaan yang diinginkan. Nah, materi dari setiap bab tidak dapat menjawab dari keseluruhan evaluasi yang diberikan, sehingga siswa harus aktif mencari jawaban dari evaluasi yang diberikan pada akhir setiap bab. Itulah tadi hasil analisis buku teks cakap berbahasa Indonesia kurikulum 2013 menggunakan teori Green and Pitty. Nah, dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa buku teks ini sangat cocok digunakan bagi siswa kelas 3 SMA karena telah memenuhi semua aspek berdasarkan teori Green and Pitty, itu seperti aspek minat siswa, motivasi siswa dalam kehidupan dan pelajaran, dan nilai-nilai anak dan orang dewasa. Sehingga buku ini sangat cocok digunakan sebagai bahan ajar bagi guru dan siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi yang akan dipelajari. Selain itu, buku teks ini juga memiliki keterbatasan yang sesuai dengan beberapa aspek teori Green and Pitty, seperti buku teks hanya bersifat mengajar dan bukan mengajar, dan sarana-sarana belajar yang sedikit. Nah, itulah tadi penjelasan tentang analisis buku teks bahasa Indonesia berjudul Cakap Berbahasa Indonesia kelas 3 SMA kurikulum 2013 penerbit Yudhistira dengan teori Green and Pitty. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.